Polemik rangka ESAF Honda sampai saat ini masih belum di-recall, membuat kekecewaan penggunaan rangka ESAF semakin dalam. Setelah hasil investigasi yang dilakukan KNKT dan Kementerian Perhubungan, AHM tidak melakukan recall terhadap rangka ESAF yang sudah terjual, dan hanya memberikan pelayanan pengaduan bagi konsumen yang ingin mengecek rangkanya di bengkel AHAS terdekat. Tentunya, hal ini berdampak serius pada penjualan motor Honda di tanah air. Komentar mengenai rangka ESAF banyak sekali yang meminta untuk melakukan recall. Bukan hanya itu, kekecewaan sampai berniat untuk memboikot Honda di tanah air pun ada dalam komentar. Namun, sedikit dari komentar-komentar, ada beberapa netizen yang masih memilih Honda. Separah itukah rangka ESAF yang dibuat oleh AHM? Menurut tim peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT, PT Astra Honda Motor atau AHM membuat rangka ESAF dari raw material berupa high strength steel yang diproses menjadi rangka. Kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED atau Cathodic Electrode Deposition secara dipping atau celup. Hendro mengungkapkan semua proses yang dilakukan dalam produksi rangka ESAF telah memenuhi persyaratan standar manufacturing global. Selain itu, Kemenhub juga menyebut bahwa rangka ESAF masih jauh di bawah batas elastis atau yield point dari material rangka. Kemenhub dan KNKT pun melakukan pemeriksaan pada rangka ESAF yang digunakan konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka ESAF yang tidak terlapisi coating. Demikian lubang pembuangan bawah rangka yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat dan bisa menyebabkan udara lembab di sekitar rangka yang berpotensi dapat menimbulkan korosi. Hasil dari investigasi ini jelas bahwa rangka ESAF terbukti berkarat. Namun KNKT dan Kementerian Perhubungan belum memerintahkan AHM untuk melakukan recall atas rangka ESAF yang berkarat. Tidak dilakukan recall disebut-sebut AHM tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Pasalnya, rangka sangat jarang dilakukan perawatan. Karena rangka yang berada di dalam badan kendaraan membuat sulit untuk dilakukan. Jika dilakukan perawatan pun, seluruh komponen yang melekat harus dilepas dan akan memakan waktu seharian pada sepeda motor. Selain itu juga disebut-sebut bahwa Indonesia menjadi salah satu tingkat korosif yang tinggi. Seharusnya rangka tidak menjadi suatu keharusan untuk dilakukan perawatan dalam waktu dekat. Perawatan rangka bisa wajar untuk dilakukan jika dalam waktu yang sudah cukup lama pada kendaraan tersebut. Bahkan motor-motor tua pun sangat jarang ditemukan rangka yang terkena osteoporosis. Dengan kekecewaan dan viralnya rangka ini, apakah penjualan sepeda motor Honda mengalami penurunan? Angka penjualan sepeda motor di dalam negeri selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Selama periode 2020 sampai 2023, penjualan terendah sepeda motor di wilayah domestik mencapai 3 juta. Angka ini setara dengan penjualan sepeda motor periode Januari hingga Juli 2023. Sementara itu, tahun 2021 dan 2022, distribusi sepeda motor masing-masing mencapai 5 juta. Dari angka tersebut, Honda merajai pasar industri otomotif di Indonesia. Penjualan Honda di Indonesia hampir separuh dari total distribusi motor, yakni mencapai 2.216.939 unit selama Januari hingga Agustus 2021. Di periode yang sama, tahun 2022, penjualan Honda mengalami peningkatan sebesar 2,55%. Artinya, AHM telah menjual sebanyak 2.273.552 unit. Sementara itu, pada kuartal 1 tahun 2023, yakni Januari hingga Maret, sebanyak 1.824.073 unit telah berhasil dipasarkan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya sebanyak 1.262.586 unit. Artinya, selama periode tertentu, penjualan produk sepeda motor merek Honda konstan mengalami peningkatan. Bahkan, Maret 2023, penjualan Honda mengalami pertumbuhan sebesar 49,95% dibandingkan Maret 2022 yang lalu. Tercatat, sebanyak 506.100 unit motor baru telah didistribusikan. Akan tetapi, dihimpun dari berbagai sumber, penjualan Honda pada event Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2023
yang digelar di ICE DSD pada 10 hingga 20 Agustus mengalami penurunan. Pada Gias 2022, Honda mencatat penjualan motor Honda yang menggunakan rangka ESAP sebanyak 1.882 unit, sedangkan tahun ini hanya 1.251 unit saja. Total penjualan beberapa series Honda di pameran Gias tahun ini mengalami penurunan. Dilansir dari website Astra Honda, series Beat yang menguasai pasar Honda mengalami penurunan penjualan pada pameran tersebut. Hal ini juga berlaku pada series Scoopy. Keduanya merupakan series yang juga menggunakan rangka ESAP dalam struktur motornya. Akibat anjloknya penjualan dua dari beberapa series Honda, penjualan total merek Honda di Gias turut mengalami penurunan sebanyak 600 unit dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Honda PCX 160 mendominasi penjualan sepeda motor Honda sebanyak 487 unit varian ABS dan juga CBS telah laku di pameran tersebut. Berdasarkan data tadi, dapat disimpulkan bahwa keroposnya rangka ESAP berdampak kuat pada penjualan Honda di tanah air. Apakah ini akibat dari kekecewaan konsumen terhadap AHM? Dari data IC tercatat bahwa penjualan sepeda motor di Indonesia dari bulan Mei hingga Agustus 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, kami belum mengetahui detail merek mana yang merajai pasar untuk tahun ini. Data selengkapnya akan kami update pada video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.